Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pamungkas dengan NIM 12030303005, kelas HTNA 2, jurusan Hukum Tata Negara. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ilmu Negara. Masa Yunani kuno, negara sebagai sebuah organisasi sosial adalah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama dengan peradaban manusia. Masa Yunani kuno ini sering dijadikan sebagai titik awal sejarah manusia dan pengetahuan modern. Yunani kuno telah melahirkan banyak tokoh pemikiran mulai dari abad 4 sampai 8. Asal mula negara menurut para ahli pada masa Yunani kuno ialah Socrates. Menurutnya, organisasi negara dibuat oleh manusia untuk kepentingan sendiri. Negara adalah jalan suatu objek yang berdasarkan hakikat manusia. Plato adalah murid Socrates. Plato mengisyaratkan bahwa berdirinya suatu negara yang didukung oleh kesadaran manusia untuk mencakup kebutuhannya sendiri. Negara yang pada akhirnya terformasi, itu laporannya entitas yang statis melainkan dinamis yang perubahannya dikenal dengan siklus Plato. Aristoteles, karena beliau adalah murid dari Plato, dalam argumen Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang memerlukan hukum-hukum yang baik. Negara baik dapat ditemui jika hukum berdaulat di dalamnya. Jadi Aristoteles sangat menghargai penguasa yang pemerintah berdasarkan konstitusi dan pemerintah dengan persetujuan warga negaranya, bukan pemerintah diktator. Masa Romawi kuno, dalam perkembangannya bangsa Yunani terpecah belah dan jatuh dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dengan demikian, tak sedikit kebudayaan Yunani mempengaruhi Romawi. Adapun asal mula negara menurut ahli pada masa Romawi, menurut Lucretius, berpandangan bahwa manusia pada awalnya tidak hidup dalam satu kelompok masyarakat yang mempertahankan diri dengan populasi pangan dan sandang yang ada di muka bumi. Kemudian, atas kesadaran mengenai pemahaman tentang perasaan dan pemahaman manusia untuk hidup berkelompok dan membentuk suatu komunitas yang lebih besar dan suatu keyakinan. Polybius adalah suatu tokoh ini dikenal dengan siklus yang bernama siklus Polybius, yang menjelaskan tentang bentuk pemerintah yang bentuk awalnya berkuasa atas rakyat yang baik dan tidak percaya. Cicerio menyatakan bahwa asal mula negara yang berdiri dari sebuah masyarakat kota yang membentuk sebuah kontrak sosial. Lalu teori kekuatan. Teori dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu Oppenheimer. Beliau mengatakan negara dianggap menjadi sebuah alat yang digunakan untuk golongan-golongan orang kuat atau hukum borjuis yang memiliki suatu kepentingan untuk menerbitkan golongan masyarakat yang lebih rendah dan bawah. Otto Greek atau Mazhab Ponsapigny yang berpandangan bahwa asal mula negara adalah karena adanya hukum organik. Lalu Karl Marx juga berpandangan bahwa asal mula negara itu adalah karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh kaum borjuis atau kaum modal, khususnya pada bidang ekonomi, di mana negara ini dibuat untuk dapat menerbitkan para kaum proletar dengan cara menguasai alat kekuasaan negara. Lalu Harold J. Lasky berpendapat bahwa negara hadir demi berjalannya sistem produksi yang dijalankan oleh kaum pemodal atau kaum atas. Lalu teori tujuan dan fungsi negara. Sejauh teori tersebut berasal dari negara tirau bambu, yaitu China, Al-Classic of China School of Law. Dalam teori ini ada pandangan bahwa negara yang kuat, yaitu negara yang mampu bangkit, akan menciptakan negara adidaya atau negara yang dampak kuat secara eksternal atau secara lahiriah. Oleh karena itu, bertolak dari teori ini, tujuan suatu negara adalah mengkospos kekuatan atau power negara ini. Fokus teori Sanju. Lalu
Machiavelli, fungsi dan tujuan teori ini antara lain membangun ketertiban, keamanan, dan kedamaian, muncul sebagai negara adidaya atau kuat, membuat rakyatnya menurut keputusan negara sendiri. Lalu teori dan Algiri dalam teori ini Dante mengemukakan terdapat dua hal yang menjadi fokus tujuan dan fungsi sebuah negara, yaitu bertujuan dan berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban negara. Memposisikan agama di bawah ini dari negara. Teori Dante ini lahir mungkin untuk antitesis terhadap masa pra-Renaissance atau yang dinama pada masa itu egomo, kekuasaan agamawan atau gereja sangat kuat terhadap negara. Lalu teori Immanuel Kant, menurut negara mempunyai tujuan untuk menghindari serta menjaga warga negara dari sifat diskriminatif. Artinya dalam teori Kant memberikan keleluasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya dan kemauannya. Pemerintah bersama rakyat merupakan subjek hukum dan objek hukum, keduanya harus tunduk dan patuh kepada hukum. Kehidupan rakyat dalam suatu negara bukan atas kemurahan hati secara campur tangan pemerintah, tapi karena kemampuan diri sendiri untuk hidup. Menurut Kant, manusia dilahirkan sederajat dan sama. Segala kemauan dan kehendak serta kegiatan dalam masyarakat harus melalui dan berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan hukum sebagai kehendak negara juga harus dirumuskan karena dia menjadi dasar pelaksanaan negara. Pandangan paham liberalis kapitalis merupakan bentuk antitesis terhadap asas sosial pada dasarnya. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk hidup yang individualis. Tujuan negara menurut teori ini adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup masing-masing. Negara bertugas untuk menjaga agar pelanggaran hak pribadi tidak terjadi. Dalam bidang perekonomian juga berlaku kebebasan bersaing untuk privilege liberalis. Dalam bidang ekonomi, negara tidak banyak turut campur karena diserahkan kepada mekanisme pasar. Lalu tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum terhadap dua tipe dan jenis, diantaranya negara kesatuan dan negara serikat. Diantaranya negara kesatuan, dua sentral. Reference type model Swedia, Spanyol, dan Denmark. Lalu unification model Belanda, mixed model Prancis. Jadi model itu adalah bentuk kenegaraan atau sistem model pemerintah yang terdapat yang vertikal serta modifikasi ataupun menggabungkan ketiga hal itu. Karakter di negara suatu diantaranya: satu, konstitusi yang berlaku atau diakui; dua, satu pemerintah di tingkat pusat; tiga, satu kewarganegaraan; empat, satu pemerintah lokal yang merupakan subvisi pemerintah pusat dengan dominan pusat yang sangat kuat. Lalu bentuk pemerintah. Autokrasi memiliki rambu bahwasanya pemerintah negara dipegang oleh kekuasaan tunggal atau satu orang saja. Secara hakikat namun era modern ini sudah sangat jarang ditemui negara menggunakan sistem autokrasi, di mana kebanyakan kita temui selain kepada negara sendiri ada juga badan atau lembaga mendampingi. Oleh karena itu autokrasi juga mengalami pergeseran makna, merupakan pemerintah yang dipegang secara kendali oleh satu orang dan atau oleh segelintir orang saja, tidak oleh banyak orang. Lalu yang terakhir, bentuk pemerintah. Autokrasi memiliki rambu bahwasanya pemerintah negara dipegang oleh kekuasaan tunggal atau satu orang saja secara hakikatnya. Namun era modern ini sudah sangat jarang ditemui negara menganut sistem autokrasi, di mana kebanyakan kita temui selain kepala negara sendiri ada juga badan atau lembaga yang mendampingi. Oleh karena itu autokrasi juga mengalami pergeseran makna berupa pemerintah yang dipegang secara kendali oleh satu orang dan atau oleh segelintir orang saja, tidak banyak orang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi